Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kisah Muslim. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Di video kali ini, kita akan menyimak sebuah kisah yang luar biasa menyentuh hati. Kisah tentang seorang raja Muslim yang meninggal dalam keadaan sujud. Masya Allah, indah sekali ya. Karena sesungguhnya kejayaan sejati bukan pada singgasana, tapi pada sujud terakhir kita kepada Allah. Jangan kemana-mana, karena cerita ini bukan hanya akan membuat hati bergetar, tapi juga penuh hikmah untuk kita renungkan bersama. Yuk, kita mulai kisahnya. Di sebuah kerajaan megah yang dipenuhi istana marmer putih berkilau, hiduplah seorang raja muda bernama Raja Malik. Usianya belum genap 40 tahun, namun wibawa dan kekuasaannya sudah membuat banyak bangsa segan. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas, bijak dalam mengatur politik, dan sering membuat keputusan yang menenangkan rakyatnya. Di mata manusia, ia tampak sempurna, tampan, gagah, dan berkuasa. Namun, di balik kemegahan itu, ada sebuah kekosongan yang hanya bisa dirasakan oleh dirinya sendiri. Malam-malam Raja Malik sering dihabiskan dengan pesta jamuan bersama para bangsawan, atau membicarakan strategi perdagangan dengan para menteri. Ia jarang terlihat di masjid istana. Sholat ia kerjakan sekedar formalitas, tanpa rasa yang mendalam. Hatinya lebih sibuk memikirkan bagaimana memperluas wilayah dan menguatkan pengaruhnya di mata kerajaan lain. Di ruang tahtanya, ia sering termenung. Aku sudah memiliki segalanya, harta, tahta, dan penghormatan. Tapi, mengapa hatiku masih merasa sepi? Gumamnya pelan. Kesibukan dunia membuatnya jarang menyentuh Al-Quran, apalagi mendalami maknanya. Ia memang tidak lalai sepenuhnya, namun ibadahnya sering tergeser oleh agenda kenegaraan. Baginya, waktu adalah emas, dan emas itu ia gunakan untuk menguatkan kerajaan, bukan untuk memperkuat imannya. Suatu sore yang teduh, ketika matahari mulai condong ke barat, datanglah seorang ulama tua ke istana. Namanya Syekh Hasan. Seorang alim yang disegani rakyat karena kesederhanaan dan ilmunya. Dengan jubah lusuh, langkahnya mantap menuju aula istana. Para penjaga sempat menghalangi, namun Raja Malik sendiri mempersilahkan ulama itu masuk. Ia selalu menghargai para ulama meski belum sepenuhnya mengamalkan nasihat mereka. Assalamualaikum, wahai Raja, sapa Syekh Hasan dengan suara lembut. Waalaikumsalam, Syekh. Duduklah di sisiku. Apa yang membawamu ke sini? Tanya Raja Malik sambil tersenyum ramah. Syekh Hasan menatapnya dalam, seolah ingin menembus dinding hati sang penguasa. Aku datang bukan untuk memohon harta, bukan pula untuk memuji tahta. Aku hanya ingin menyampaikan sesuatu yang lebih berharga dari semua itu. Raja Malik mengernyit dahi. Lebih berharga dari tahta, apa itu? Syekh Hasan menunduk sejenak, lalu berkata penuh wibawa, wahai Raja, kekuasaan itu sementara, tapi sujudmu akan kekal di sisi Allah. Kata-kata itu membuat ruangan seakan hening. Raja Malik tercekak, dadanya terasa hangat, namun juga berat. Ia berusaha menutupi kegugupannya dengan senyum tipis. Syekh, aku paham maksudmu. Tapi tahukah engkau betapa sulitnya menjadi raja? Aku harus memikirkan rakyatku, perbatasanku, musuh-musuhku. Jika aku tidak kuat, kerajaanku bisa runtuh. Syekh Hasan tersenyum bijak. Justru itu, wahai Raja, seorang pemimpin yang kuat adalah yang sujudnya kuat. Bukan pedang yang menjaga kerajaan, tapi doa dan ridha Allah. Raja Malik terdiam lama. Hatinya berkecamuk. Bagian dari dirinya ingin menolak, merasa bahwa kekuatan politik lebih nyata daripada doa. Namun ada suara halus di dalam hatinya yang membisikkan, apa gunanya tahta jika hatimu kosong?
Malam itu, Raja Malik kembali termenung di kamarnya. Lampu minyak bergoyang tertiup angin, bayangannya menari di dinding. Kata-kata Syekh Hasan terus terngiang di telinganya. Kekuasaan itu sementara, tapi sujudmu akan kekal di sisi Allah. Ia berdiri di depan jendela, menatap langit yang penuh bintang. Apakah benar? Semua yang kubangun ini hanya sementara. Lalu apa yang kekal? Sujudku? Ibadahku yang sering kutinggalkan, gumamnya penuh rasa bersalah. Di saat itu juga, ia teringat masa kecilnya. Saat ayahnya masih hidup, ia pernah diajarkan untuk selalu sholat malam. Sang ayah berkata, "Nak, seorang raja yang bersujud di malam hari akan lebih disegani malaikat daripada manusia. Jangan tinggalkan tahajud, karena disitulah Allah paling dekat." Namun semua itu telah ia lupakan sejak ia naik tahta. Ambisi menutup mata hatinya. Beberapa hari kemudian, Raja Malik mengundang kembali Syekh Hasan ke ruang pribadinya. Ia duduk lebih tenang, seolah ingin membuka hatinya. "Syekh, aku ingin bertanya, jika benar sujudku lebih penting dari tahta, bagaimana aku bisa menjaga kerajaan sekaligus menjaga ibadahku? Bukankah aku tak boleh lengah?" Syekh Hasan menjawab penuh kelembutan, "Wahai Raja, justru dengan ibadah, Allah akan menjaga apa yang tidak bisa dijaga oleh pedangmu. Bukankah Allah berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka." Quran Surat At-Tolaq ayat 2-3. Jika engkau bersandar kepada Allah, maka Allah akan menjaga kerajaanmu lebih baik daripada 1000 pasukan. Raja Malik tertegun. Ayat itu menusuk hatinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai raja, ia merasa dirinya kecil di hadapan sesuatu yang lebih besar daripada kerajaan, Allah. Malam itu, ia mencoba melaksanakan sholat tahajud untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia berdiri dengan gemetar, membaca doa dengan terbata-bata. Hatinya menangis, meski lidahnya sulit melafadzkan ayat-ayat panjang. Namun, saat ia sujud, ada ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Air matanya jatuh, membasahi sajadah. "Ya Allah, ampuni aku. Aku terlalu sibuk dengan dunia hingga melupakanmu. Bimbing aku, jangan biarkan aku mati dalam keadaan lalai," bisiknya lirih. Sujud itu menjadi awal perjalanan panjangnya. Namun ia belum tahu bahwa suatu nanti justru dalam sujudlah Allah akan memanggilnya kembali. Kerajaan Malik yang megah dan penuh kemakmuran tiba-tiba dilanda ujian berat. Musim kemarau panjang membuat ladang-ladang kering, hasil panen merosot drastis, dan rakyat mulai mengeluh. Sementara itu, para bangsawan tetap hidup dalam kemewahan, menimbun makanan dan harta. Ketidakadilan mulai terasa di jalan-jalan kota. Anak-anak menangis kelaparan, sementara pesta di istana masih bergema. Raja Malik duduk di singgasananya, dikelilingi menteri dan penasihat. Wajahnya tegang, matanya menyapu laporan-laporan yang bertumpuk di hadapannya. "Paduka," ujar seorang menteri dengan nada terbata, "gudang makanan kita menipis, rakyat mulai gelisah. Jika kita tidak segera mengambil tindakan, kerusuhan bisa pecah." Raja Malik mengangguk perlahan. "Kita akan ambil persediaan dari lumbung kerajaan, bagikan secukupnya kepada rakyat. Selain itu, naikkan pajak kepada para pedagang kaya agar membantu mengisi kas negara." Beberapa menteri saling pandang, ada yang mengangguk setuju, ada pula yang tampak ragu. Kebijakan itu memang tampak adil di atas kertas, tapi pelaksanaannya penuh celah. Para pedagang yang tertekan justru menaikkan harga barang dagangan, membuat rakyat kecil semakin sulit membeli kebutuhan. Hari-hari berlalu, dan keadaan bukannya membaik, malah semakin kacau. Pasar yang biasanya ramai kini dipenuhi keluhan. Seorang ibu berteriak lirih sambil menggenggam koin tembaga di tangannya. "Uang ini hanya cukup untuk sepotong roti. Bagaimana dengan anak-anakku?" Tangisan anak-anak menggema di sudut kota. Beberapa orang miskin bahkan nekat mencuri makanan. Rakyat mulai mempertanyakan, di mana keadilan raja kita?
Di ruang tahtanya, Raja Malik mendengar laporan-laporan itu dengan kepala tertunduk. Ia mulai merasa usahanya sia-sia. Malam harinya, ia berjalan seorang diri di balkon istana, menatap gelapnya langit tanpa bintang. Hatinya penuh gundah. Mengapa semua kebijakanku gagal? Apakah aku raja yang lemah? Aku sudah berusaha dengan seluruh akarku, tapi mengapa keadilan semakin jauh dari rakyatku? Bisiknya lirih. Suatu malam, Syekh Hasan datang kembali ke istana. Ia menemukan Raja Malik duduk termenung di ruang pribadinya, wajahnya letih dan matanya sembab. Assalamualaikum, wahai Raja. Waalaikumsalam, Syekh. Lihatlah kerajaanku. Aku sudah berusaha dengan kebijakan, tapi semuanya berantakan. Apa yang harus kulakukan? Raja Malik menunduk, nadanya penuh putus asa. Syekh Hasan menatapnya penuh kasih. Wahai Raja, masalah besar tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan dunia semata. Allah sedang menguji apakah engkau akan kembali kepadanya. Ingatlah firman Allah, dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Raja Malik menelan ludah. Ayat itu menusuk hatinya. Apakah ini artinya Allah sedang menguji imanku? Syekh Hasan tersenyum tipis. Benar wahai Raja, ujian ini bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengembalikanmu pada Allah. Jika engkau mencari solusi hanya di meja perundingan, engkau akan letih. Tapi jika engkau bersujud, Allah akan bukakan jalan keluar yang tidak pernah kau bayangkan. Kata-kata itu menghantam hati Raja Malik. Malam itu ia kembali mencoba berdiri untuk sholat. Namun kali ini berbeda. Ia menangis lebih deras. Ya Allah, aku gagal menjadi raja yang adil. Aku telah menaruh harapan pada kebijakan, bukan padamu. Ampuni aku ya Rob. Sujudnya malam itu lebih lama, air matanya jatuh membasahi lantai marmer. Dalam tangisannya, ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan di ruang singgasananya, ketenangan. Keesokan harinya, ia memerintahkan kebijakan baru. Ia memerintahkan agar lumbung kerajaan dibuka sepenuhnya untuk rakyat miskin, tanpa pajak tambahan. Ia sendiri memotong pengeluaran istana, membatalkan pesta, dan mengurangi kemewahan. Bahkan ia turun langsung ke pasar, menyapa rakyat, mendengarkan keluhan mereka. Seorang wanita tua menangis saat menerima gandum dari tangan sang raja. Paduka, semoga Allah membalas kebaikanmu. Namun tetap saja, meski kebijakan ini sedikit menenangkan rakyat, kekeringan belum berakhir. Persediaan masih terbatas dan masalah tetap ada. Raja Malik kembali merasakan kekosongan. Ia sadar bahwa solusi duniawi bisa meredakan sementara, tapi tidak mampu menyembuhkan sepenuhnya. Hari-hari penuh ujian membuat Raja Malik semakin letih. Meski kebijakannya sedikit meredakan penderitaan rakyat, kekeringan masih berlanjut. Hatinya merasa hampa, seakan ada sesuatu yang hilang. Ia sadar, singgasananya tidak mampu memberi ketenangan dan gelar raja tidak bisa menenangkan gelisah di dalam dadanya. Suatu sore yang tenang, Syekh Hasan kembali datang. Ia melihat wajah sang raja yang pucat, matanya sayu, seolah memikul beban dunia. Syekh Hasan duduk dengan tenang di hadapan Raja Malik. "Wahai Raja," ucapnya lembut, "apakah engkau masih merasa lelah?" Raja Malik menunduk. "Syekh, aku sudah mencoba semua jalan. Aku keluarkan kebijakan, aku atur strategi, aku turunkan perintah. Tapi tetap saja, hatiku kosong, masalahku tak selesai. Apa yang kurang dariku?" Syekh Hasan menatapnya penuh kasih. "Yang kurang bukan pada kebijakanmu, tapi pada hubunganmu dengan Allah. Wahai Raja, dunia ini ibarat bayangan. Engkau kejar, ia lari. Engkau tinggalkan, ia akan mengikutimu. Jika engkau ingin tenang, mulailah dari sujudmu." Raja Malik menghela napas panjang. "Aku ingin, Syekh, tapi aku malu. Sudah lama aku jauh dari Al-Quran. Bacaan sholatku pun sering tergesa. Bagaimana aku bisa kembali?" Syekh Hasan tersenyum. "Tak ada kata terlambat untuk kembali. Allah berfirman, 'Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya.'" Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Mulailah
sedikit demi sedikit, dan engkau akan merasakan cahaya itu. Malam itu, untuk pertama kalinya, Raja Malik mengundang Syekh Hasan ke ruang pribadinya. Ia meminta diajari kembali membaca Al-Quran. Tangannya gemetar saat membuka mushaf. Huruf-huruf hijaiyah yang dulu pernah ia pelajari semasa kecil, kini tampak asing di matanya. Bacalah pelan-pelan, kata Syekh Hasan sambil membimbing. Jangan malu pada kekakuan lidahmu, yang penting hatimu hadir. Dengan suara terbata, Raja Malik mulai melafalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Suaranya bergetar, matanya basah. Aku merasa seperti anak kecil lagi, Syekh. Tapi hatiku bergetar. Syekh Hasan tersenyum haru. Itulah cahaya Al-Quran, wahai Raja. Ia menembus hati siapapun yang membacanya, meski dengan terbata. Hari-hari berikutnya, Raja Malik mulai mengubah rutinitasnya. Malam yang dulu ia isi dengan pesta, kini ia gunakan untuk sholat. Ia bangun di sepertiga malam, menyalakan lampu minyak, mengambil wudhu dengan gemetar, lalu berdiri di hadapan Allah. Bacaan Qur'annya masih terbata, namun air matanya mengalir deras. Sujudnya semakin lama, semakin dalam. Ya Allah, Engkaulah tempat aku bersandar. Aku lelah mengandalkan diriku sendiri. Aku ingin bergantung hanya padamu. Sejak saat itu, ia mulai merasakan ketenangan yang tidak pernah ia temukan di ruang singgasananya. Ia juga mulai menyapa rakyat dengan wajah lebih lembut, mendengarkan keluhan mereka dengan hati terbuka. Ia belajar sabar, tidak lagi mudah marah pada para menteri yang berbeda pendapat. Tawakal mulai tumbuh dalam dirinya. Namun tidak semua orang senang dengan perubahan itu. Sebagian pejabat kerajaan mulai resah. Raja kita terlalu banyak mendengarkan ulama tua itu. Jika ia terus begini, kekuasaan kita akan berkurang, bisik seorang menteri pada yang lain. Raja Malik belum menyadari bahwa perubahan hatinya akan menimbulkan perlawanan dari orang-orang yang masih mencintai dunia. Namun, bagi dirinya, cahaya iman yang baru menyinari hati jauh lebih berharga dari intrik politik. Suatu malam, setelah lama menangis dalam sujud, ia duduk termenung bersama Syekh Hasan. Syekh, mengapa ketika aku sibuk dengan kerajaan, hatiku kosong, tapi ketika aku sujud, meski sejenak, aku merasa damai? Syekh Hasan menjawab lirih, karena iman itu cahaya, wahai Raja. Ia menembus gelap yang masalah, menenangkan hati yang gundah. Dunia akan terus memberi masalah, tapi imanlah yang membuatmu kuat menghadapinya. Raja Malik menunduk, air matanya kembali jatuh. Syekh, aku takut jika cahaya ini hilang lagi dari hatiku. Syekh Hasan senyum menenangkan. Selama engkau menjaga sujudmu, Allah akan menjaga hatimu. Jangan khawatir, wahai Raja. Allah lebih dekat dari urat lehermu. Cahaya iman yang mulai tumbuh dalam hati Raja Malik membawa perubahan besar dalam kepemimpinannya. Ia kini lebih sering turun langsung ke pasar, menyapa rakyat, mendengar keluhan mereka, bahkan ikut membagikan gandum dengan tangannya sendiri. Kemewahan istana mulai ia kurangi, pesta-pesta dihentikan, dan dana kerajaan lebih banyak dialirkan untuk kesejahteraan rakyat miskin. Rakyat bersyukur, banyak yang mencintai sang raja lebih dari sebelumnya. Namun, di sisi lain, perubahan itu membuat sebagian pejabat kerajaan gelisah. Para bangsawan yang terbiasa hidup mewah merasa terganggu dengan kebijakan baru. Pajak istana yang dipangkas membuat keuntungan mereka berkurang, sementara pengaruh mereka di mata raja perlahan melemah. Dalam sebuah pertemuan rahasia di ruang belakang istana, beberapa pejabat berbisik-bisik. Wajah mereka dipenuhi amarah yang ditahan. Raja kita sudah berubah, kata salah seorang menteri dengan nada kesal. Dulu ia mendengarkan kita, kini ia lebih mendengarkan ulama tua itu. Kalau begini terus, apa gunanya jabatan kita? Seorang pejabat lain menimpali, benar, apa arti tahta jika kekuasaan kita dipangkas perlahan? Rakyat mungkin mencintainya, tapi kita kehilangan segalanya. Kita harus bertindak sebelum terlambat. Sementara itu, Raja Malik duduk di ruang pribadinya. Hatinya masih diliputi pergulatan. Ia tahu banyak pejabat tidak senang dengan perubahannya dan laporan tentang bisik-bisik mereka sudah sampai ke telinganya. Apakah aku salah langkah? Gumamnya dalam hati. Jika aku terus berpegang pada kebenaran, mereka mungkin akan melawanku. Tapi jika aku menuruti mereka, aku akan mengkhianati Allah. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, merasakan beratnya beban sebagai seorang pemimpin. Malam itu, ia memutuskan untuk kembali mencari ketenangan dalam sujud.
Di ruang sholat kecil di istana, ia menangis dalam doa. Ya Allah, Engkau mengetahui isi hatiku. Aku ingin menjaga amanah ini dengan jujur, tapi aku takut kehilangan kekuasaan. Tuntun aku agar tidak memilih dunia di atas kebenaran. Air matanya jatuh deras. Dalam sujud yang panjang, ia menemukan keberanian. Lebih baik aku kehilangan tahta daripada kehilangan ridho-Mu, ya Allah, bisiknya lirih. Keesokan harinya, Raja Malik menghadapi para menterinya dengan tegas. Wahai menteriku, aku tahu sebagian dari kalian tidak setuju dengan kebijakan baruku. Tapi dengarlah, aku lebih takut pada murka Allah daripada kalian. Jika kalian ingin tetap bersamaku, ikutilah jalan kebenaran. Jika tidak, silahkan pergi. Ruangan hening. Beberapa menteri menunduk. Ada yang terdiam malu. Namun ada pula yang menahan amarah dalam diam. Perlawanan dalam hati mereka semakin membara. Di luar ruangan, Syekh Hasan mendekati Raja Malik dan berkata dengan penuh hikmah, "Wahai Raja, jalan kebenaran memang sepi dan penuh duri. Tapi yakinlah, jika engkau bersabar, Allah akan menjagamu. Ingatlah, Rasulullah SAW pun menghadapi penentangan dari orang-orang terdekatnya." Raja Malik tersenyum getir. "Syekh, aku siap kehilangan segalanya demi Allah, tapi aku khawatir mereka tidak akan tinggal diam." Syekh Hasan menepuk bahunya dengan lembut. "Maka perbanyaklah doa, wahai Raja. Doa adalah senjata paling kuat yang dimiliki seorang mukmin." Malam itu, dalam gelapnya istana, para pejabat yang kecewa berkumpul kembali. Mereka bersepakat menyusun rencana yang lebih berani, menggulingkan Raja Malik. Salah seorang berbisik dengan suara penuh dendam, "Jika ia terus mengikuti ulama itu, kerajaan ini akan berubah sepenuhnya. Kita tidak boleh membiarkannya. Kita harus mengambil kembali kekuasaan ini, meski dengan cara apapun." Suasana malam menjadi saksi lahirnya sebuah konspirasi. Mereka mulai merencanakan kudeta, mengumpulkan pasukan bayaran, dan menyusun strategi rahasia. Hanya waktulah yang akan menentukan kapan badai itu meledak. Sejak intrik politik mulai mengguncang istana, Raja Malik semakin mendekatkan diri kepada Allah. Malam-malam yang dulu diisi dengan pesta dan musik, kini berubah menjadi malam penuh air mata dalam tahajud. Ia mulai merasakan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada singgasana dan mahkota, ketenangan hati dalam sujud. Pada suatu malam yang sunyi, seluruh istana terlelap. Raja Malik bangkit dari tidurnya. Ia melangkah pelan menuju ruang salat kecil di sisi kamarnya. Lampu minyak redup, hanya suara desiran angin yang menemani. Ia mengambil wudhu dengan hati bergetar, lalu berdiri dengan pakaian sederhana, jauh dari jubah kebesarannya. "Allahu Akbar," ucapnya lirih. Bacaan Qur'annya masih terbata, tetapi setiap huruf keluar dengan penuh kesungguhan. Air matanya jatuh membasahi sajadah. Ia membaca ayat demi ayat dengan suara bergetar. "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. QS Al-Baqarah 186. Tangisnya pecah. "Ya Allah, aku telah lama jauh darimu. Kini aku ingin dekat. Jangan biarkan aku kembali lalai." Seiring berjalannya waktu, tahajud menjadi kebiasaan baru bagi Raja Malik. Ia merasakan ketenangan yang tidak pernah ia temukan di ruang singgasana. Jika di kursi kerajaan, ia dikelilingi oleh menteri yang penuh intrik. Di sajadah, ia hanya ditemani oleh ketulusan hati dan doa. Jika di istana, ia harus menjaga wibawa. Di hadapan Allah, ia bebas menangis sepuasnya. Pagi harinya, wajah Raja Malik tampak lebih bercahaya. Para pengawal yang setia memperhatikan perubahan itu. "Paduka terlihat berbeda," kata seorang pengawal. "Wajah Paduka kini lebih damai, seakan tidak lagi terbebani urusan kerajaan." Raja Malik hanya tersenyum, "Karena aku menemukan istana yang lebih besar daripada istana ini. Istana hati yang dipenuhi cahaya Allah." Namun, di balik ketenangan itu, konflik di dalam istana semakin memanas. Para pejabat yang tidak senang melihat perubahan raja semakin aktif menyusun rencana. Mereka tahu, selama Raja Malik terus berpegang pada agama, pengaruh mereka semakin hilang. Di sisi lain, rakyat justru semakin mencintai sang raja.
Mereka mulai membicarakan kebaikan-kebaikan Raja Malik di pasar, di ladang, bahkan di masjid. Seorang rakyat jelata berkata, "Raja kita kini berbeda. Ia lebih dekat pada Allah. Semoga Allah memberkati negeri ini." Kalimat itu sampai ke telinga para pemberontak, membuat mereka semakin iri dan murka. "Jika kita tidak bertindak cepat, kita akan kehilangan segalanya," bisik seorang pejabat dengan wajah penuh amarah. Di malam berikutnya, Raja Malik kembali larut dalam tahajudnya. Ia duduk lama setelah salat, menengadahkan tangan. "Ya Allah, jika kekuasaanku ini membawa manfaat bagi umat, maka kuatkan aku. Tapi jika tahta ini hanya menjauhkan aku darimu, maka ambillah semuanya dan jangan ambil engkau dariku." Doa itu mengguncang hatinya sendiri. Ia sadar selama ini ia begitu takut kehilangan singgasana. Kini ia justru takut kehilangan Allah. Itu adalah perubahan terbesar dalam hidupnya. Syekh Hasan suatu malam ikut menemaninya. Mereka salat bersama. Setelahnya, Syekh Hasan menatap sang raja dengan mata berkaca-kaca. "Wahai raja, aku melihat cahaya di wajahmu. Ketahuilah, kedekatanmu dengan Allah lebih berharga daripada kedekatanmu dengan ribuan bala tentara. Engkau kini lebih kokoh karena hatimu bersandar padanya." Raja Malik menunduk rendah, merasakan kerendahan hati yang baru. "Syekh, dulu aku merasa megah saat duduk di singgasana, tapi sekarang aku justru merasa agung saat bersujud. Dulu aku merasa besar dengan mahkota, kini aku merasa kecil di hadapan Allah, dan itu membuatku damai." Fajar yang biasanya membawa ketenangan, kini disambut dengan teriakan dan suara pedang yang beradu. Kudeta yang direncanakan para pejabat akhirnya pecah. Pasukan bayaran menyerbu gerbang istana, membuat rakyat panik dan bingung. Jalan-jalan dipenuhi suara jeritan dan debu yang membubung tinggi. Kerajaan yang dulu damai, kini dilanda kekacauan. Di ruang singgasananya, Raja Malik berdiri dengan wajah tenang. Para pengawal setianya berlari masuk, membawa kabar buruk. "Paduka, pasukan pemberontak sudah memasuki halaman istana. Apa yang harus kita lakukan?" teriak salah seorang pengawal dengan napas terengah. Raja Malik menghela napas dalam lalu menatap mereka dengan tatapan mantap. "Jangan biarkan rakyat menjadi korban. Lindungi mereka lebih dulu. Kerajaanku bukan tentang istana ini, tapi tentang manusia-manusia yang hidup di bawahnya." Para pengawal terdiam, kagum pada keteguhan sang raja. Sementara itu, menteri-menteri yang masih setia mencoba memberi saran. "Paduka, kita bisa menyerang balik. Kita masih punya pasukan setia. Jika kita melawan, kita mungkin bisa bertahan." Namun Raja Malik menggeleng. "Aku tidak akan menumpahkan darah rakyatku demi singgasana. Lebih baik aku kehilangan tahta daripada kehilangan ridha Allah." Suasana semakin mencekam. Di luar, para pemberontak berteriak, "Turunkan raja! Kami tidak butuh pemimpin yang hanya mendengarkan ulama tua." Rakyat biasa yang mencintai Raja Malik hanya bisa menangis, tidak tahu harus berpihak kemana. Sebagian bersembunyi di rumah, sebagian lain berdoa di masjid. Kekacauan semakin besar. Di tengah hiruk pikuk itu, Raja Malik tetap sabar. Ia memimpin menteri-menterinya dengan suara lembut namun tegas. "Tetaplah jujur dalam sikap kalian, jangan balas kezoliman dengan kezaliman. Jika aku jatuh, biarlah aku jatuh dengan kehormatan di sisi Allah." Malam itu, di saat seluruh kerajaan kacau, Raja Malik memutuskan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Ia meninggalkan singgasananya, berjalan menuju masjid istana. Para pengawal berusaha menghentikan. "Paduka, ini terlalu berbahaya. Mereka bisa menyerang kapan saja." Namun Raja Malik tetap senyum. "Justru di saat genting seperti ini, aku ingin bermunajat kepada Allah. Jika ajal menjemput, biarlah ia menjemputku dalam keadaan bersujud." Langkahnya mantap. Cahaya lampu obor menyinari wajahnya yang teduh. Rakyat yang melihatnya terharu. Sebagian berteriak, "Hidup Raja! Semoga Allah melindungimu, Paduka!" Syekh Hasan yang menemaninya berbisik lirih, "Wahai Raja, inilah saatnya engkau menunjukkan siapa yang sebenarnya engkau takutkan. Bukan musuh, bukan pedang, tapi Allah semata." Raja Malik menatap langit gelap yang penuh bintang. "Syekh, aku sudah memilih. Lebih baik aku sujud di hadapan Allah daripada berlutut di hadapan manusia." Ia pun masuk ke dalam masjid istana. Di luar, suara pedang masih beradu, teriakan perang masih terdengar. Namun di dalam masjid, suasana berbeda, sunyi, tenang, penuh kedamaian. Raja Malik berdiri menghadap kiblat, mengangkat tangan. "Allahu Akbar," ucapnya pelan tapi penuh keyakinan.
Malam itu, di saat seluruh kerajaan kacau, seorang raja memilih senjata yang berbeda, doa dan sujud. Ia percaya pertolongan Allah lebih kuat daripada 1000 pasukan. Malam itu begitu sunyi. Angin bertiup lembut membawa aroma tanah yang lembab setelah hujan singkat sore tadi. Langit penuh bintang, seakan menjadi saksi bisu atas malam yang berbeda dari biasanya. Di tengah ketegangan kudeta yang mengancam istana, Raja Malik justru memilih jalan yang tak pernah diduga siapapun. Ia bangkit dari tempat tidurnya untuk sholat tahajud. Ia melangkah perlahan menuju masjid kecil di dalam istana. Obor yang menyala redup menimbulkan bayangan panjang di dinding. Para pengawal masih berjaga di luar dengan wajah khawatir, sementara di dalam masjid itu, Raja Malik masuk seorang diri, membawa hanya dirinya, hatinya, dan robnya. Ia berdiri di atas sajadah. Pakaian kebesarannya telah ia tanggalkan. Malam itu, ia hanya mengenakan kain sederhana, jauh dari simbol-simbol kekuasaan. Air matanya sudah mengalir, bahkan sebelum ia mengangkat takbir pertama. Allahu Akbar. Suara lirih itu bergema dalam kesunyian. Ia membaca surah demi surah dengan terbata, penuh getaran hati. Hingga akhirnya, ia tidak sanggup menahan tangis. Doanya pecah di sepertiga malam itu. Ya Allah, hamba-Mu ini lemah. Aku pernah sombong dengan tahta, pernah lalai dari sujud. Tapi Engkau begitu baik, Engkau masih izinkan aku kembali. Ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah rakyatku. Jangan biarkan mereka tersesat, jangan biarkan mereka menderita karena kelalaianku. Air matanya membasahi janggutnya. Satu demi satu, ia menyebut nama rakyat dalam doanya, seakan memohon agar Allah menjaga mereka satu persatu. Ia berdoa panjang, seakan tahu waktunya sudah dekat. Ketika sampai pada sujud, ia merunduk lama, keningnya menempel di atas sajadah yang basah oleh air mata. Hatinya tenang, meski di luar sana, pedang-pedang berkilat dan makar musuh semakin dekat. Ya Allah, jika ini malam terakhirku, izinkan aku pulang kepadamu dalam keadaan bersujud. Tubuhnya semakin tenang dalam sujud itu. Nafasnya melemah, para pengawal yang menunggu di luar mulai resah karena sang raja tak kunjung keluar. Mereka memanggil pelan, namun tak ada jawaban. Ketika mereka masuk, mereka menemukannya masih dalam posisi sujud. Wajahnya basah oleh air mata, bibirnya masih menyunggingkan senyum damai. Namun ruhnya telah dipanggil pulang oleh Allah. Tangisan pun pecah di dalam masjid. Syekh Hasan yang mendengar kabar itu berlari masuk. Melihat sang raja dalam keadaan sujud, ia menutup wajahnya dengan kedua tangannya, menahan haru. Allahu Akbar. Inilah janji Allah yang pernah kusebutkan padanya. Kekuasaan itu sementara, tapi sujudnya kekal di sisi Allah. Kata-kata itu mengingatkan semua orang pada nasihat yang dulu sering ia sampaikan. Kini, janji itu terbukti. Seorang raja meninggalkan dunia bukan di singgasana, bukan di medan perang, tapi dalam sujud yang khusyuk di hadapan Allah. Rakyat yang mendengar kabar itu menangis pilu. Mereka kehilangan seorang pemimpin, tapi mereka juga belajar pelajaran yang jauh lebih besar. Betapa beruntung raja kita, kata seorang laki-laki tua di pasar. Ia wafat dalam keadaan sujud. Bukankah itu tanda husnul khatimah? Seorang ibu menimang anaknya sambil meneteskan air mata. Nak, ingatlah, bukan tahta yang mulia, tapi sujud yang mulia. Jadilah seperti raja kita yang akhirnya pulang kepada Allah dengan wajah tersenyum. Fajar menyingsing pelan, azan subuh merambat dari menara-menara masjid, menggetarkan udara yang masih dingin. Berita itu telah menyebar lebih cepat dari cahaya pagi. Raja Malik wafat dalam keadaan sujud. Kota yang semalam diguncang teriakan dan derap kaki pasukan, kini terisak dengan doa-doa yang naik ke langit. Di halaman masjid istana, rakyat berkumpul. Wajah-wajah mereka memucat, mata-mata bengkak oleh tangis. Para ibu memeluk anak-anak mereka, para pedagang menutup kios. Para petani yang datang dari desa-desa sekitar berdiri mematung, menatap gerbang masjid yang tertutup sebagian. Hujan kecil tadi malam menyisakan aroma tanah basah, seolah langit pun turut berduka. Di dalam,
Syekh Hasan duduk di dekat jasad sang raja yang masih diselimuti ketenangan. Ia mengusap air mata yang tak henti jatuh. Bibirnya bergetar, namun suaranya mantap saat menatap para pengawal dan menteri yang setia. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita milik Allah dan kepadanya kita kembali. Allah telah memuliakan saudara kita, pemimpin kita, dengan penutup yang indah. Para pengawal menunduk. Salah seorang di antara mereka yang mengabdi sejak muda, terisak terputus-putus. Paduka selalu berkata, kalau aku jatuh, jangan tangisi tahtaku, doakan sujudku. Kini, Allah mengabulkannya. Sementara itu di ujung kota, sisa-sisa pasukan pemberontak kebingungan. Mereka yang tadi malam mengangkat pedang, kini menurunkannya, saling memandang tanpa suara. Hasut yang mengelayuti hati mereka seakan-akan merapuh. Raja, wafat dalam sujud? Tanya salah seorang dengan suara parau. Seorang lagi yang sejak awal ragu ikut makar, meletakkan pedang di tanah. Kita menghunus untuk dunia sementara dia meletakkan dunia untuk Allah. Apa yang kita kejar sebenarnya? Berita itu, bahwa seorang raja berpulang dalam sujud, menggetarkan musuh dan kawan. Beberapa di antara para penghasut melarikan diri. Ada yang bersembunyi di rumah-rumah gelap. Ada yang duduk mematung di masjid-masjid kecil di pinggiran kota, menatap sajadah yang belum berani mereka jamah. Sebagian lain dengan langkah gontai, mendekati istana sambil menunduk, menyadari bahwa malam tadi mereka bukan menantang seorang manusia, melainkan menantang ketetapan Allah. Menjelang siang, pintu masjid istana dibuka. Syekh Hasan melangkah ke pelataran, diiringi menteri-menteri yang tersisa dan para ulama kota. Suaranya bening, merangkum duka dan harap menjadi satu. Wahai rakyat, dengarkan. Raja Malik telah berpulang kepada Tuhannya dalam keadaan sujud. Ia meninggalkan kita, namun tidak meninggalkan kita tanpa arah. Ia mewariskan sesuatu yang lebih kokoh dari marmer istana, dan lebih mahal dari perhiasan kerajaan. Jalan sujud. Sejenak ia menatap wajah-wajah yang tenggelam dalam tangis. Kita telah menyaksikan bahwa kekuasaan itu fana. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Tetapi lihatlah, Allah memuliakan hambanya dengan husnul khotimah. Maka jangan biarkan hari ini menjadi hanya hari berkabung. Jadikan hari ini sebagai permulaan. Permulaan dari negeri yang dibangun di atas sujud, keadilan dan kasih sayang. Sorak tak terdengar, sebab mulut mereka tertahan oleh tangis. Namun di mata yang basah itu, tekad mulai menyala. Setelah salat jenazah, kota seakan menjadi satu tubuh. Ribuan orang mengiringi kepergian Raja Malik ke peristirahatan terakhir. Tidak ada tandu yang bermahkota emas, hanya kain sederhana, sesuai wasiat yang dibacakan. Jangan muliakan jasadku dengan kemewahan, muliakanlah rakyatku dengan keadilan. Di sela-sela barisan, dua orang lelaki yang semalam ikut merancang makar, menahan langkah. Tangan mereka gemetar ketika mendekati Syekh Hasan. Syekh, ujar yang pertama, kami orang yang salah, kami buta oleh dunia, adakah taubat bagi kami? Syekh Hasan menatap mereka, lama dan dalam. Pintu Allah selalu lapang bagi yang kembali. Letakkan pedangmu, ambil wudu, lalu sujudlah. Jika kalian sungguh-sungguh bertaubat, jadilah orang yang memperbaiki kerusakan yang dulu kalian buat. Mereka jatuh ke tanah. Bunyi logam yang menyentuh tanah itu seperti titik pada kalimat panjang sejarah, tanda bahwa satu bab gelap telah ditutup. Hari-hari berikutnya menjadi ujian kedua bagi negeri itu. Bagaimana hidup tanpa raja? Dewan ulama dan menteri yang amanah membentuk majelis sementara, bukan untuk berebut tahta, melainkan untuk memastikan kebijakan-kebijakan warisan Raja Malik berjalan. Mereka menemukan dokumen-dokumen yang rapi, catatan lumbung-lumbung yang mesti dibuka saat kemarau, pembebasan pajak bagi para janda dan yatim, rancangan wakaf untuk membangun sekolah, rumah sakit dan perpustakaan. Ini kebijakan yang dia tulis sendiri, kata seorang menteri dengan suara bergetar, memperlihatkan lembaran bersegel. Ia berniat meresmikannya setelah kemarau usai. Ia menyebutnya wakaf sujud. Nama itu menyebar cepat. Wakaf sujud menjadi gerakan. Para pedagang yang dulu enggan melepas harta, kini datang membawa perak dan gandum. Para bangsawan yang tadinya menumpuk kekayaan diam-diam, kini membuka gudang mereka, takut pada Allah, sekaligus tergerak oleh teladan sang raja. Di sekolah-sekolah kecil yang didirikan dari wakaf itu, anak-anak belajar membaca Al-Quran dan ilmu-ilmu kemanfaatan. Di rumah sakit, para tabib mengobati tanpa menanyakan upah, sebab upahnya telah dibayar oleh warisan sujud. Rakyat pun mulai merasakan bahwa kemakmuran bukan lagi angka di lembaran pajak, namun doa yang menjelma dalam roti panas di tangan seorang anak, dalam selimut hangat di malam musim kering, dalam huruf-huruf yang menyala di mata seorang bocah yang baru mengeja, alif, ba, ta. Pada suatu sore, di masjid yang sama tempat Raja Malik menghembuskan napas terakhir, Syekh Hasan berdiri memberi nasihat. Masjid penuh, ada petani, saudagar, janda-janda tua, anak-anak yatim, juga para mantan pejabat yang kini lebih sering terlihat duduk di syaf depan.
"Wahai saudara-saudaraku," ucapnya, "ketika malam itu Allah memanggil raja kita dalam sujud. Allah sedang mengajarkan kepada kita bahwa puncak kejayaan bukan singhasana. Singhasana bisa direbut, digoyang, dijatuhkan. Tapi sujud, siapa yang bisa merampasnya? Siapa yang bisa menurunkan seorang hamba dari tempat paling mulia ketika keningnya menempel pada bumi untuk rapnya?" Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. "Dengarkan baik-baik, negeri ini tidak perlu raja yang tinggi di atas marmer, melainkan hamba-hamba yang rendah di atas sajadah. Jika kalian ingin menjaga warisan Raja Malik, jagalah sujud kalian, di rumah, di masjid, di pasar, dalam sunyi dan dalam ramai. Jadilah pemimpin bagi diri sendiri, adil pada keluarga, jujur dalam timbangan, sabar dalam musibah, dan murah hati dalam kelapangan." Di antara jemaah, seorang anak lelaki mengangkat tangan. "Syekh, apakah aku bisa menjadi seperti Raja Malik?" Syekh Hasan tersenyum. "Anak kecil, engkau bahkan bisa menjadi lebih mulia darinya jika Allah menghendaki. Sebab kemuliaan bukan pada jubah dan mahkota, tapi pada hati yang takut kepada Allah." Musim kemarau akhirnya perlahan berlalu. Gerimis datang lebih sering. Sungai-sungai kecil menampakkan alirannya kembali. Para petani mulai tersenyum di pematang. Di pasar harga-harga stabil. Di malam-malam tertentu, terdengar suara tahajud dari banyak rumah. Sebuah kebiasaan baru yang tumbuh dari cerita satu sujud. Para perencana kudeta yang sempat ditangkap diadili dengan adil. Bagi yang bertaubat, pintu maaf dibuka dengan syarat menebus kesalahan melalui kerja sosial dan pengabdian kepada rakyat. Bagi yang tetap keras kepala, hukuman dijalankan tanpa dendam, sekedar menjalankan amanah agar ketertiban kembali. Di batu nisan sederhana Raja Malik, tertulis kalimat yang diukir halus, "Seorang hamba yang pulang dalam sujud." Orang-orang datang bergantian membaca Al-Fatihah. Ada yang bercerita pada anaknya, ada yang sekedar menyentuh batu dingin itu sambil berbisik, "Engkau telah menunjukkan jalan pulang." Pada malam peringatan 40 hari, kota mengadakan majelis dzikir. Lampu-lampu minyak berderet di sepanjang jalan, namun cahaya yang paling terang justru memancar dari hati orang-orang yang duduk melingkar. Syekh Hasan menutup acara dengan suara yang seperti bisikan angin, lembut namun menembus. "Wahai penduduk negeri, jangan jadikan kisah raja kalian sebagai dongeng yang hanya diceritakan. Jadikan dia cermin. Jika kalian pedagang, berdaganglah dengan jujur seperti yang dia ajarkan. Jika kalian pemimpin, pimpinlah dengan takut kepada Allah seperti yang dia contohkan. Dan jika kalian hanya merasa orang kecil, ketahuilah, Allah tidak melihat besar kecilnya singhasana, Allah melihat besar kecilnya sujud." Orang-orang mengusap air mata. Malam itu, ketika zikir selesai, banyak yang tidak langsung pulang. Mereka memilih tinggal sejenak, menggelar sajadah mereka masing-masing, dan menempelkan kening pada bumi. Di langit, bintang-bintang seakan berkedip, menyaksikan sebuah negeri yang belajar dari sujud seorang raja. Pesan moral, kejayaan sejati bukan pada singhasana, melainkan pada sujud terakhir kepada Allah. Kekuasaan bisa pudar, nama bisa dilupakan, harta bisa habis, namun husnul khotimah adalah mahkota yang tak akan rontok. Amal salih adalah warisan yang tak akan habis, dan sujud adalah istana yang tak akan runtuh. Barang siapa menegakkan sujud dan keadilan, maka namanya harum di bumi, dan insya Allah diterima di langit.